Oke, boleh. Pertanyaan pertama, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola museum bersejarah di tengah perkembangan kota modern dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Dadi. Jadi saya sebagai staf pemandu berikut edukator di Museum Surabaya. Menanggapi pertanyaan, sebenarnya tantangan apa sih yang kita hadapi di dalam museum di tengah, ya katanya kota yang cukup besar di Surabaya kita sebut. Pertama itu, yang kedua strategi apa gitu ya, yang kita lakukan untuk mengantisipasi itu, serta tetap kita konsisten untuk terus memajukan atau mengembangkan dunia permusiuman di kota Surabaya. Jadi yang pertama tantangan kita adalah beberapa hal lainnya adalah tentang sumber dan koleksi. Jadi di Surabaya ini, kalau kita hitung museum yang ada di bawah naungan pemerintah kota ini, ada 8 museum yang sudah berdiri dengan tema yang berbeda-beda, termasuk salah satunya Museum Surabaya yang ada sekarang ini. Jadi salah satu kendalanya adalah ketika kita berhadapan dengan masyarakat, maka yang pertama kali kita hadapi adalah tuntutan masyarakat terkait museum itu sendiri, di mana kita dituntut untuk membuat museum yang diminati banyak segmennya, sedangkan mungkin dari sebagian kalian mahasiswa ngerti sendiri di mana malasnya datang ke museum kalau nggak urusan tugas, ya. Ini yang menjadi tantangan, gimana kita membuat sebuah museum tapi diminati oleh semua segmen. Makanya itu kenapa strategi kita bersama tim ketika ingin membuat museum adalah kita bekerja sama dengan vendor dan beberapa ahli narasumber untuk kita koordinasi sebenarnya apa sih yang menjadi kekurangan museum Surabaya khususnya, untuk sebagai apa ya, kita buat kelebihan di mana nanti yang orang-orang itu datang bukan hanya segmentasinya mahasiswa tapi seluruh segmen, termasuk adik kecil itu minat banget dengan yang namanya museum, khususnya Museum Surabaya dengan konsep yang katanya modern dan teknologi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kurasi dan penambahan koleksi baru di Museum Surabaya, terutama untuk koleksi yang berkaitan dengan sejarah lokal dan tokoh-tokoh Museum Surabaya? Oke, kalau kurasi kita ada koordinatornya atau kepala kurator sendiri, Pak Agus. Jadi Pak Agus itu kalau mau proses membuat museum, kita temui dulu orang-orang yang punya koleksi, atau kita cari aja begitu ya, riset tentang koleksi. Nah dari situ kita cari tema yang sesuai museumnya. Misal kita ngomongkan Museum Surabaya, maka yang kita ngomongkan adalah dari masa klasik Surabaya, ya, dari masa kerajaan. Di situ Pak Agus selaku kurator akan meneliti bersama tim koleksi-koleksi ini sezaman atau tidak. Kalau sudah selesai dari versi risetnya, Pak Agus akan melalui konsep yang namanya museologi, di mana ini koleksi akan diletakkan sesuai dengan tema-tema yang ada di Museum Surabaya khususnya. Lalu selanjutnya, bagaimana Museum Surabaya ini memastikan narasi sejarah yang ditampilkan tetap relevan dan edukatif bagi generasi muda saat ini? Oke, pertanyaan luar biasa. Jadi kalau kita ngomongkan sejarah, maka akan banyak hal yang dibahas dan banyak kriteria sudut pandang yang juga akan melekat di dalamnya. Maka dari itu yang paling efektif, yang paling relevan ketika kita akan menuliskan narasi berkaitan dengan sejarah adalah kita bekerja sama dengan tim ahli sejarah, di mana tim ahli sejarah ini akan memberikan arahan tim kita sebagai tim museum untuk merekomendasikan beberapa narasi. Tujuannya adalah untuk narasi ini bisa dinikmati oleh semua segmen. Karena kalau kita mengomongkan tentang sejarah, nggak semua narasi, nggak semua diskusi tentang sejarah bisa dinikmati. Jadi kita ngomongkan tentang kisah kerajaan di era kerajaan Surabaya di era kolonial misal, atau kerajaan di mana ini mungkin disegmentasi anak-anak PAUD atau TK, mereka sama sekali mungkin nggak ngerti.
disinilah ada beberapa hal fitur atau komponen yang namanya penghulu beserta narasi-narasi yang mungkin bisa dinikmati juga oleh beberapa kalangan, termasuk dari kecil di salah satu solusi kita bisa kesini ahli sejarah. Bagaimana Museum Surabaya ini melibatkan komunitas lokal dan institusi pendidikan dalam pengembangan pameran dan kegiatan tematik. Oke, jadi barusan kemarin saja kita ini kolaborasi sama teman-teman Unesa kalau nggak salah untuk membuat huruf braille ya. Jadi memang kita ingin mengembangkan di sektor teman-teman pengunjung disabilitas biar sama-sama punya punya tempat untuk bisa menikmati edukasi sejarah di museum. Itu salah satunya. Lalu apa langkah inovatif yang dilakukan untuk menjadikan Museum Surabaya ini sebagai ruang interaktif dan laboratorium ide sejarah serta budaya? Oke, sejauh ini yang sudah kita aplikasikan ini ada 4 mapping gambar animasi yang secara nggak langsung itu akan membantu para pengunjung bisa menikmati cerita gambaran sejarah meskipun tidak lewat tulisan ya. Di Museum Surabaya itu ada TV animasi di zona 1 di zona kerajaan, kemudian ada namanya mapping Kalimas ya. Di situ di zona 2 ada cukup lebar, seringkali orang-orang di situ berfoto siluet ya. Sebenarnya itu menggambarkan gimana era Surabaya di tahun 1920-an yang berkaitan dengan orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian di zona transportasi itu ada mapping. Jadi di situ ada mapping yang menunjukkan babakan waktu moda transportasi dari era Belanda sampai era sekarang, bahkan ada gambaran bis wirawiri ya yang ada sekarang terupdate. Kemudian yang terakhir di zona masa depan itu kita digambarkan bagaimana sebenarnya inginnya Surabaya itu menjadi. Jadi Surabaya TV begitu ya. Jadi Surabaya ingin menjadi kota yang apa? Katakan beredukasi sejarah, tapi juga berempati. Jadi kita nggak hanya cuman orang yang kemudian pintar dalam hal sejarah, tapi kita juga bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat Surabaya terkait dengan museum itu. Bagaimana pengelola museum memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan pengalaman pengunjung, misal melalui pameran virtual atau media sosial? Jadi kita sejauh ini menggunakan media sosial. Ya. Kalau kita zamannya COVID kita pakai namanya tour virtual museum ya, 360. Itu yang kita akses dengan menggunakan Zoom. Yang dimana orang akan attach lewat undangan Zoom, kemudian kita jalan virtual di museum zaman COVID. Tapi sekarang kita pakai namanya media sosial atau media promosi di salah satunya Instagram dan website. Jadi para pengunjung untuk kepingin tahu informasi awal itu bisa diakses di Instagramnya kita, museum khususnya namanya musea.surabaya. Kalian bisa update di situ informasi yang berkaitan dengan museum yang ada di Surabaya yang berada di bawah naungan Disputpar Kota Surabaya, di mana kita juga bekerja sama dengan Instagram dari dinas itu sendiri, Disputpar Kota Surabaya. Ya, di situ akan sangat update sekali aktivitas, kegiatan, event-event yang berkaitan dengan museum dan yang lainnya. Karena di tiket wisata di tempat kita promosi itu ada beberapa wahana edukasi selain daripada museum, itu ada yang lainnya juga. Mungkin nanti kalian bisa cari di alamat websitenya di tiket wisata Surabaya. Terima kasih Oh, sama-sama. atas waktunya. Sekian dari kami. Oke, sama-sama. Baik, jadi ini sekarang saya sama wisatawan di Museum Surabaya. Sebelumnya Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Nama aku Keiko. Kak Keiko ya. Mau tanya-tanya sedikit boleh Kak? Ya. Oke.
Untuk yang pertama, bagaimana kesan Kak Riko terhadap konsep baru Museum Surabaya yang lebih modern dan interaktif, dan apakah konsep tersebut membantu Anda memahami sejarah kota Surabaya dengan lebih baik? Ya, menurut saya bagus sih konsep Museum Surabaya yang di Siola ini, karena mengingat beberapa tahun lalu Museum di Siola ini sangat tidak teratur ya, jadi kayak nggak ada temboknya, penjelasannya gitu, cuman kayak langsung pamerannya aja gitu. Lalu untuk sejauh mana Kak informasi dan pameran di Museum Surabaya ini memberikan gambaran yang komprehensif dan tentang perjalanan sejarah dan budaya kota pahlawan, dan juga apakah Kak itu bagian yang menurut Anda sangat menarik atau perlu dikembangkan? Ya menurut saya udah bagus sih, contohnya kayak ada tulisan-tulisan seperti ini, itu ada dari sebelum Surabaya dijajah sampai Surabaya masa depan, itu udah sangat bisa dimengerti karena udah ada contoh gambarannya, terus juga ada teksnya, juga ada bukti-bukti lain. Oh, ya. Lalu bagaimana Kak pengalaman Kak itu dalam mengakses informasi wisata di Museum Surabaya? Lalu apakah museum ini berhasil menjadi titik awal yang efektif untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Surabaya? Ya, ini bagus sih untuk titik awal buat wisata yang dari luar negeri ataupun dari luar kota, karena ini kan nama museumnya Museum Surabaya, pastinya orang-orang di Surabaya datang ke museum ini, dan juga untuk tadi efektivitas ya, dan itu sangat-sangat bagus karena di websitenya sendiri udah ada sedikit penjelasan tentang museum ini, dan juga kalian apa tadi di dalam itu melihat ada barcode, dan itu kalau kalian mau tahu lebih lanjut kita bisa nge-scan barcode. Lalu apakah Kak itu merasa program edukasi dan pameran di Museum Surabaya ini mampu menginspirasi untuk lebih mengenal dan menghargai sejarah lokal? Kalau ya Kak, aspek apa yang paling berkesan buat Kakak? Tadi pas aku mengunjungi itu ada beberapa rombongan dari anak TK dan juga SD, dan ternyata itu dipandu oleh museum ini, dan itu menurut aku udah sangat membantu sih ya untuk tentang edukasi di histori museum kayak gini. Baik Kak, terima kasih Kak ya atas waktunya. Kalinya saya bersama wisatawan. Saya di sini saya akan wawancara wisatawan terkait Museum Surabaya. Sebenarnya namanya siapa? Aku nih. Oh, nih. Berarti sedikit pertanyaan. Apakah Mbak Rini merasa program edukasi dan pameran di Museum Surabaya menginspirasi kakak ini untuk lebih mengenal dan menghargai sejarah lokal? Of course iya, karena ini kan termasuk apa ya, di Surabaya itu kan ada yang mengadakan program untuk anak TK sama anak SD. Itu ada yang untuk EduCity, programnya namanya EduCity, terus juga Host to Museum. Nah itu salah satu apa ya, buat semangat anak muda untuk tahu tentang sejarah museum-museum, tentang sejarah Surabaya. Makanya itu aku juga sangat-sangat terbantu juga sih, karena aku di sini juga misalkan datang ke museum-museum di Surabaya juga sangat terbantu karena penjelasannya kuat yang ada di dalam museum. Selanjutnya dalam kunjungan Kak ini, apakah fasilitas dan pelayanan di Museum Surabaya sudah memadai untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan wisatawan? Iya, itu benar-benar semuanya dari awal masuk sampai akhir itu sudah memadai semua sih, dari yang penjelasannya, terus juga di sini kan ada kayak proyektor gitu ya yang menampilkan gambar-gambar bagaimana waktu itu ada kayak Tanjung Perak zaman dulu kayak gitu juga. Nah itu sangat membantu aku juga buat bikin-bikin video atau konten sampai gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana pandangan Kak Ning tentang tentang peran Museum Surabaya dalam mendukung pariwisata, edukatif, dan sejarah di kota ini? Peran penting museum ini. Ya, peran penting museum ini. Peran pentingnya ya itu tadi, karena Surabaya itu kan terbentuk dari kerajaan-kerajaan ya sepengetahuan aku. Terus jadi dari banyaknya sejarah yang ada di Surabaya itu tadi, itu salah satu juga peran penting sebagai Surabaya untuk menaikkan edukatifnya lagi. Di dalam museum ini pun juga udah banyak museum-museum yang selalu ngasih edukatif ya.
apakah kalian tertarik untuk merekomendasikan museum Surabaya ini kepada keluarga, teman, atau wisatawan lainnya? Iya sih, itu tentu. Soalnya setiap aku ketemu sama teman-teman kuliah juga, itu aku juga selalu kayak, karena aku juga lihat di TikTok ya, Ya. kayak yang trending selalu lewat FYP gitu, jadinya aku selalu kayak ayo ajak kesini ya, Oh. atau sini kesini. Jadi Berarti selalu mau sih. kalian ini tahu museum ini dari TikTok ya, sosial Iya, media? dari TikTok, sosial media. Baik, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak ini. Sama-sama, terima kasih.